Di video kali ini juga saya ingin membalas satu komentar ya guys ya, yang masuk di video. Dia dari siapa ini namanya, Spectating Creator ya, Creator, nah, itu namanya susah. Dan dia bilang seperti ini guys, emang bahasa Indonesia itu nggak ada. Kalau emang bahasa Indonesia itu ada, udah berapa ribu atau ratus tahun bahasa Indonesia ada katanya. Sejarah awalnya dari mana? Kalian itu lagi ngomong bahasa Melayu katanya kan, dialek Indonesia. Jujur aja lah, itu akan lebih mulia daripada ngotot. Ujungnya dalam hati ngaku bahasa Melayu kalian pakai. Kocak nih orang guys ya. Ternyata bahasa Indonesia kita ini adalah sebuah bahasa ciptaan guys. Saya nonton channelnya Bang Win Wan Nur ya guys ya. Nanti dikunjungi guys, di subscribe channelnya Bang Win Wan Nur karena di sana banyak sekali hal-hal yang luar biasa buat kebangsaan. Di sini abang ini menunjukkan bukti dari sekian ribu bahasa di dunia, Indonesia itu adalah bahasa yang dicipta. Keren ya guys ya. Selama ini orang-orang Malaysia itu ya, terutama profesor-profesor yang mengaku dirinya pintar itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Kan ngaco ya, ngaco banget lah itu. Mungkin mereka itu kalut, galau dan bingung karena bahasa mereka, bahasa Melayu mereka itu akan hilang, tergerus oleh bahasa asing. Tidak dengan kita ya kan. Kita ini bangga loh jadi orang Indonesia. Bahasa daerah kita ya, bahasa Melayu, Batak, Aceh, Bugis, Madura, Jawa ya kan, Papua, Palembang, Padang. Bahasa daerah ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Saya yakin tidak akan pernah hilang. Dan kita tetap akan menjaga bahasa daerah kita sampai anak cucu kelak. Bahasa daerah kita tidak akan pernah hilang itu, saya yakin. Tetapi semua kita disatukan oleh bahasa Indonesia, ya kan? Dan ini juga bukti bahwa bahasa Indonesia itu memang luar biasa. Nah, itu memang saking bingungnya tuh Profesor Malaysia tuh. Bingung dia karena bahasa Melayu mereka yang di Malaysia sana akan hilang, akan sirna. Jadi ditarik-tarik kita ini bahasa Indonesia kita ini. Jadi bahasa Indonesia ini seolah-olah nggak ada. Bahasa Indonesia ini bahasa Melayu katanya. Langsung saja kita tonton videonya guys. Wabarakatuh. Ya baik, melanjutkan video yang kemarin yang tidak saya sangka begitu banyak mengundang antusiasme masyarakat Indonesia, para penonton ini, dan ya pada akhirnya saya harus mencari sumber konten baru karena 30% penonton saya di Malaysia tidak ada lagi yang berkomentar layak konten di video-video saya setelah saya membahas soal nasionalisme Indonesia kemarin yang menjawab pertanyaan dari Terbang 05. Begitu keluar video yang membahas Profesor Malaysia yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tidak ada lagi komentar-komentar seperti itu. Ya, yang ada hanya komentar-komentar yang Malaysiawi. Baik. Kemudian kita bahas lagi ke video kemarin. Ya, di video itu dikatakan oleh profesor asal Malaysia bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Dan itu adalah propaganda yang sangat sering saya dengar di Aceh ketika saya kuliah ya di sana di akhir-akhir pasca reformasi, ketika tensi sedang tinggi antara Aceh dan Indonesia. Dan bukan kebetulan yang mempropagandakan itu di Aceh adalah teman-teman saya yang berkuliah di Malaysia yang kembali ke Aceh gitu. Dan itu yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yaitu hanyalah bahasa Melayu, persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdul Muati Ahmad. Ya, tapi apakah dunia setuju dengan pernyataan beliau? Dan juga diyakini oleh banyak rakyat Malaysia dan sebagian oleh teman-teman saya di Aceh dulu ya, dan sekarang saya rasa tidak lagi karena situasi di Aceh benar-benar sudah berubah sejak awal 2000-an ketika tensi masih tinggi, kemudian pasca tsunami ketika kami akhirnya berdamai dan kembali ke rumah besar Indonesia. Baik, untuk mengetahui apakah dunia setuju dengan apa yang dikatakan Malaysia atau itu hanya milik mereka saja, di sini saya akan tampilkan
sebuah informasi buku ensiklopedia untuk anak, salah satu buku ensiklopedia yang paling banyak dibaca oleh anak-anak di dunia, Ensiklopedia Disney. Nah, buku ini terdiri dari 24 seri mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari tubuh manusia, kemudian hewan, alam, pegunungan, komunikasi, dan lain sebagainya, dengan cara menyenangkan ala Disney ya. Ada gambar Mickey, Donald, dan juga Pluto di sana. Nah, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya bahasa Prancis yang menjadi bahasa yang digunakan di Prancis tentu saja, tapi selain itu juga dipakai di Belgia, di Luxembourg, di Swiss, Kanada, lebih dari separuh Afrika ya, mulai dari Gabon, Kamerun, Mali, dan sebagainya itu. Dan juga di Amerika Selatan seperti di Haiti, Guadeloupe, Martinique gitu kan. Dan juga kalau di Pasifik itu ada Tahiti, ada Kaledonia Baru gitu. Jadi di seluruh dunia buku ini beredar dalam bahasa Prancis, juga ada dalam bahasa lain, Jerman, Italia, Belanda seperti itu. Nah, untuk penonton channel ini yang ada di Malaysia, buku ini bisa dibeli di Carousel. Ya, Carousel gitu, dan harganya itu 250 ringgit untuk satu serinya. Saya pikir untuk negara semaju dan kayak Malaysia ini tidak terlalu mahal ya. Yalah. Mereka Ya, bilang kan besar ke-24 uangnya seri katanya. buku ensiklopedia Disney ini ditulis oleh satu tim penulis, Sean Connolly, Anita Ganeri, Richard Thames, Colin Oatley, dan Richard L. Thames. Ya, selain di Malaysia, buku ini juga bisa dibeli di Singapura. Di sana harganya 14 dolar Singapura. Salah satu dari ke-24 buku itu membahas tema komunikasi, communication kalau di dalam bahasa Prancisnya, dan ditulis communication dalam bahasa Inggris. Dan buku ini juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Komunikasi. Dan buku itu sekarang ada di tangan saya. Ini komunikasi namanya ya. Apa yang menarik? Kenapa buku ini saya bahas di video terkait dengan pembahasan profesor kemarin? Itu karena di sini ada di halaman 12 ya, kita lihat. Nah, di halaman 12 ini, oke, di sini tentang kata dan bahasa. Tentang kata dan bahasa. Kita lihat nih di sini, ini gambarnya. Ya, ada anak yang berbicara, bagaimana pita suara, dan di sini ada fakta menarik. Ya, ada fakta menarik. Itu khasnya buku-bukunya ensiklopedia Disney. Nah, di fakta menarik ini, kita lihat apa yang dikatakan. Di fakta menarik ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bahasa yang berbeda yang diucapkan orang di seluruh dunia. Oke. Kemudian nih. Ya, kita lihat. Ditulis satu bahasa untuk semua. Di sini nih menariknya. Kebanyakan bahasa berkembang secara alami. Namun bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia diciptakan. Jadi dari 6.000 bahasa di dunia ini hanya 2 bahasa yang diciptakan, yaitu keren kan guys? Bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia. Merinding saya guys, lihat. Esperanto diciptakan sebagai bahasa dunia pada tahun 1887. Ini di ensiklopedia Disney ya. Namun hanya kira-kira 1 juta orang yang sekarang memakainya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia pada tahun 1945. Bahasa ini diciptakan agar penduduknya bisa saling berkomunikasi. Nah, pada saat buku Disney ini ditulis, ada lebih dari 250 bahasa di Indonesia katanya. Ya, kenyataannya kita lebih 700 ya. Mereka belum update informasinya. Namun, rakyatnya dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan hanya 1 bahasa. Oke? Dan Profesor Abdul Muati
Bentar guys, sebentar guys. Merinding saya guys, lihat merinding. Serius saya merinding ini. Ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dicipta ya. Dua bahasa yang ada di dunia, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Keren banget guys, keren, keren, keren. Kita harus bangga banget ya, kita harus bangga jadi orang Indonesia guys ya. Memanglah saat ini kita tahu lah Indonesia ini sedang berbenah ya. Masih banyak kekurangan di sana sini ya. Tetapi kita sadar bahwa sekarang Indonesia sudah berubah ya, tidak seperti dulu ya. Indonesia sekarang sudah kemajuannya sudah mulai terlihat ya guys ya, dan sekarang akan lebih meningkat dan meningkat. Sebagai putra putri bangsa Indonesia memang kita harus bangga, harus kita jaga guys, kita junjung tinggi keberagaman kita ini ya, kita harus jaga persatuan negara kita ini. Lihatlah, ternyata bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa ciptaan. Keren loh, di antara 6.000 ya, 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, salah satunya bahasa Indonesia adalah bahasa yang dicipta. Pemikiran-pemikiran orang-orang Indonesia ini sebenarnya jenius guys ya. Cuman itu tadi ya, selama ini mungkin pengelolaan bangsa ini, negara ini kurang maksimal ya. Akhirnya akibatnya apa ya, kita selalu diremehkan oleh negara-negara lain. Dan saat sekarang saya yakin Indonesia sedang bangkit, sedang berbenah, dan Indonesia sekarang tidak lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain guys. Kita lanjutkan guys. Ahmad dan profesor-profesor lain di Malaysia, dan juga para netizen Malaysia yang hanya mampu mengatakan IQ gorila, hidung jambu, ya, bangsa babu, dan sebagainya. Meskipun Anda mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi inilah yang diajarkan oleh Disney, Barat yang kalian jadikan kiblat itu, kepada anak-anak di seluruh dunia. Ya, apakah yang berbahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia. Mereka katakan apa? Dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, hanya 2 bahasa yang diciptakan. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan. Kenapa diciptakan? Ini seperti yang dijelaskan oleh salah seorang komentator di channel ini. Dan ini diungkapkan oleh salah seorang penonton video yang kemarin. Dikatakan di sana oleh Suradi 2164. Bahasa Indonesia itu sudah mengalami proses yang begitu panjang, yang saya ingat melalui beberapa tahapan dari ejaan Swandi, EYD, atau ejaan yang disempurnakan, dan masih ada lagi penyempurnaan bahasa yang merupakan gabungan dari ratusan bahasa asing, dari bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina, Arab, dan masih banyak lagi gabungan beberapa bahasa asing, daerah, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat, begitulah bahasa Indonesia di mata dunia. Begitulah bahasa Indonesia diajarkan kepada anak-anak di seluruh dunia di berbagai bahasa. Berbeda sekali dengan yang dipropagandakan oleh Anda di sepenanjung Malaysia sana. Oh, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Pak Tua. Mana ada bahasa Indonesia? Pak Tua. Saya yakin saudara-saudara kami di Sabah dan Sarawak tidak seperti itu. Mereka lebih terbuka. Ya, karena mereka berbagi daratan dengan kami Indonesia. Betul. Ya, jadi seperti itu kepada Profesor Ahmad Muaiti. Ahmad, jika Anda menonton video ini, ya saya persilahkan Anda untuk mempropagandakan itu kepada rakyat di Malaysia, karena saya paham situasi Anda yang sekarang begitu terjepit oleh India dan Cina. 2 bangsa yang kalian pilih untuk beradu kepala, saling berhadapan begitu, dengan memisah-misahkan mereka dalam kategori bangsa yang berbeda. Dan saya yakin usaha Anda di semenanjung akan berhasil, karena seperti yang orang-orang Malaysia berkomentar di video ini dan di mana-mana pengalaman kami dan orang-orang Indonesia lain yang berdebat dengan Malaysia. Saya tidak mengatakan kalian itu di Malaysia seperti katak di dalam tempurung, tapi saya lebih melihatnya seperti, karena Anda cukup pintar ya, wawasan cukup luas, tapi saya melihatnya lebih seperti katak di dalam sumur, gitu ya. Jadi lebih luas. Anda melihat langit yang luas, dan langit itu adalah Inggris, penjajah Anda, Barat sebagai kiblat Anda, yang tidak Anda tahu bahwa di luar apa yang Anda pandang di langit sana, masih ada langit yang lebih luas, masih ada dunia yang lebih luas di luarnya. Itulah yang membedakan kita, bangsa dengan mentalitas merdeka seperti kami, dengan mentalitas terjajah seperti Anda.
Itulah bedanya mentalitas dari bangsa yang pohon ditanam dengan biji dengan mentalitas bangsa okulasi. Demikian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya harapkan, benar-benar saya harapkan para penonton channel ini di Malaysia berkomentarlah yang banyak. Karena kalau tidak begitu saya akan kesulitan untuk menemukan materi-materi konten yang baru karena saya tidak punya waktu untuk melakukan riset. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel ini, dan terutama di teman-teman di Indonesia, kobarkan terus semangat kebangsaan kita. Siap. Kita jaga dan rawat pohon besar kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Oke guys ya, udah sama-sama kita lihat ya, sama-sama kita mengerti, dan ini jadi sebuah pengetahuan ya. Mungkin banyak di antara kita tidak tahu ya guys ya, banyak mungkin ya. Inilah sebenar dan kenyataannya ya tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang dicipta ya. Dan seperti kata komentar tadi itu benar, kita dicampur ya, bahasa asing ya kan, ada bahasa Cina, bahasa Arab ya, dan bahasa daerah yang lain-lain dicampur, dipersatukan jadi bahasa Indonesia. Keren guys, kita Indonesia ini keren, harus bangga kita jadi orang Indonesia, karena tidak ada bangsa seperti kita ini guys, percayalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya mengutip dari Gus Muafik ya guys. Eropa itu adalah satu bangsa ya guys ya. Eropa itu satu bangsa. Tetapi kita lihat ya, kita pelajari bahwa mereka itu menjadi beberapa negara. Arab ya guys ya. Arab itu satu bangsa. Tapi kita lihat mereka menjadi beberapa negara. Dan kita Indonesia beribu bangsa guys. Ada seribu lebih ya suku bangsa kita di Indonesia. Tetapi kita tetap bertahan, tetap kita bersatu menjadi satu bangsa Indonesia. Luar biasa. Nggak ada guys, di negara yang lain tuh nggak ada. Hanya Indonesia. Kita harus bangga guys, kita harus pertahankan ini. NKRI kita ini, naikkan terus rasa nasionalis guys ya. Pertahankan ini guys sampai anak cucu kita. Dan kita harus hati-hati karena banyak sekali negara-negara lain yang tidak suka dengan kita guys, yang ingin menghancurkan kita, ingin memecah belah negara ini guys. Kita harus waspada dan kita jangan sampai terpengaruh dan terprovokator guys ya. Terima kasih guys sudah menonton, dan jangan lupa guys ya dikunjungi channelnya Bang Winwan Nur guys ya. Nah, di sana itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang luar biasa tentang kebangsaan kita, tentang jati diri kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.